Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah fi hadits afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum isti'dadan lahu ulaika al-aqyas. Hadirin jamaah syukur masjid yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan berbagi pemahaman dengan tema memulai dari yang akhir. Jamaah sekalian, banyak sekali ilmu pengetahuan atau konsep atau definisi zaman modern ini yang sebenarnya sudah banyak diuraikan, diterangkan di dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kemarin Ustaz Suherman dengan talibnya menyampaikan fenomena digital sekarang ini itu sudah ada dalam Al-Quran bahwa lalu lintas langit itu akan dikembalikan kepada langit. Juga pada konsep-konsep kehidupan sosial, perdagangan, bisnis itu banyak sekali yang sebenarnya sudah diuraikan oleh Rasulullah. Seperti konsep multi level marketing itu hadisnya adalah madalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Pun bagi para jamaah yang mungkin 10 tahun yang lalu sempat viral konsep-konsep dari para pemikir bisnis atau motivator dari luar, kita sebut misalnya Stephen Covey. Stephen Covey pernah konsep begin from the end, cara berpikir yang untuk memulai sesuatu itu harus dimulai dari yang akhir. Jadi jika kita ingin mendesain bisnis, bagaimana memulai bisnis? Bisnis yang diinginkan ujung-ujungnya itu harus didesain. Sebenarnya ini adalah konsep yang kata Rasulullah tadi dalam hadis yang kami sampaikan. Orang yang paling cerdas, mukmin yang paling cerdas itu adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling bagus mempersiapkan kematian. Nah, kematian ini kan akhir dari segala-galanya. Ini kalau konsep kecerdasan oleh manusia, karena saya psikolog, sering melakukan tes psikologi, ada kecerdasan, average, ada high average, ada superior, ada low average, 100 sampai 120 dan seterusnya. Itu adalah kecerdasan dalam menggunakan akal untuk menyikapi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan. Kemampuan akal menginterpretasi, mengambil hipotesa, mengambil kesimpulan, melakukan konvergensi, menggabungkan antara satu dengan hal yang lain. Itu kecerdasan akal biasa. Tetapi Rasulullah bilang yang cerdas itu ya paling banyak mengingat kematian. Kematian itu kan di akhir. Ujung segala kehidupan itu mati, selesai. Tapi kenapa kok disuruh banyak mengingat kematian? Karena mengingat yang akhir itu sebenarnya maksud Rasulullah adalah akan membaguskan sebelum kematian iya kehidupan kita. Ini kematian itu tidak untuk ditakuti, tidak untuk dihindari, tapi justru untuk dipersiapkan sehingga kematiannya kematian yang indah. Atau bahasa yang paling sederhana yang kita pahami adalah husnul khotimah
akhir yang baik. Ahsanul istidah dan mukmin yang baik banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Tentu husnul khotimah itu tidak mudah. Seseorang mukmin atau bahkan kita bisa yakin di akhir hayat kita pada saat nazar, pada saat malaikat Israel datang, kita mengucapkan talqin la ilaha illallah. Bagaimana kita membayangkannya? Tidak mudah. Karena tidak mudah itu, kata Rasulullah, ahsanahu isti'dadan. Yang paling bagus mempersiapkan kematian. Maka kematian itu sama Allah dibuat misteri. Coba kalau kita setiap orang dari kita sudah dikasih tahu sama Allah kematiannya. Mungkin yang ada justru banyak kemaksiatan. Seseorang dikasih tahu kamu meninggal 5 tahun lagi. Oh udah, berarti 4 tahun saya buat senang-senang, setahunnya baru buat baik. Justru dibuat misteri, maksudnya adalah kamu harus berupaya sebaik mungkin untuk mempersiapkan kematian kamu menjadi husnul khotimah. Orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, takut kepada kematian karena mereka tidak percaya kepada akhirat. Atau mereka tidak memperhatikan kehidupan akhirat, tidak memperhatikan alam barzah, tidak peduli tentang kehidupan setelah kematian. Mereka hanya betul-betul mengoptimalkan kehidupan di dunia ini hanya sebagai kehidupan. Kalau kita konsep Islam, konsep mukmin, dunia ini adalah lintasan. Sebentar saja yang harus dihadapi, dilewati untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di alam barzah. Maka ada hadis yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Kalau ditafsirkan seolah-olah terlalu meremehkan dunia, seolah-olah kita tidak mau seolah-olah kita tidak mau melakukan kreativitas di dunia ini karena dunia adalah penjara di sebelah ini. Dunia sebagai penjara itu maksudnya dunia itu banyak hal-hal yang kalau tidak hati-hati akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Kemaksiatan itulah yang jadi penjara buat seorang. Maka ketika dia meninggal, seorang mukmin meninggal, dia terbebas. Karena terbebas dari ancaman-ancaman atau hal-hal yang nyata yang membuat mereka tidak taat lagi kepada Allah. Jadi kembali kepada begin from the end. Kita memulai dari yang akhir, maka dalam konsep ukhrawi itu adalah bagaimana kita ingin mendesain akhir hidup kita menjadi husnul khotimah. Bagaimanapun langkahnya, bagaimanapun jalannya, yang penting kita minta kepada Allah agar jalan kita itu diarahkan Allah pada kematian kita menjadi kematian yang indah, kematian yang nyaman, kematian yang kita lewati dengan penuh senyuman, karena sepenuhnya hidup kita betul-betul kita jalankan di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah.